hasil atau temuan bukti dalam audit investigasi itu, Inspektorat Jenderal atau Irjen merekomendasikan untuk memecat saudara RAT. Ketidakwajaran harta Rafael Alun Trisambodo mengawali temuan transaksi mencurigakan senilai 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Menko Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkap temuan ini. Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar 300 T di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Kehakiman. Itu yang hari ini. Kemarin ada 69 orang dengan nilai hanya tidak sampai triliunan, ratusan miliar. Sekarang hari ini sudah ditemukan lagi. Di sini kira-kira 300 itu harus dilacak. Kementerian Keuangan menindaklanjuti laporan atas dugaan ketidakwajarannya kepemilikan harta 69 orang karyawannya. Nah, terkait dengan yang kemarin 69 itu, pegawai yang masih atau profilnya resikonya merah, kita Inspektorat Jenderal membentuk suatu kita namakan crash program. Jadi kita sudah mulai memanggil pegawai-pegawai tersebut mulai hari Senin kemarin. Kita rencana sih target 2 minggu kita selesaikan, tapi kita lihat nanti dinamikanya seperti apa. Itu ya 300 T itu ya. Memang sampai saat ini kami belum, khususnya Inspektorat Jenderal ya belum tahu, tapi kami belum menerima informasinya seperti apa gitu. Nanti akan kami cek. Gitu. Kabar terus bergulir. Seperti apa? Triliun. Nah, dalam kerangka itu perlu dipahami bahwa ini bukan tentang adanya abuse of power ataupun adanya korupsi yang dilakukan oleh pegawai dari Kementerian Keuangan. Tapi ini lebih kepada fungsi Kementerian Keuangan yang menangani kasus-kasus tindak pidana asal yang menjadi kewajiban kami pada saat melakukan hasil analisis, kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan untuk ditindaklanjuti. Angka 300 triliun itu bukan angka korupsi ataupun TPPU pegawai di Kementerian Keuangan. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ivan sejelas. Nah, kemudian kami di Kementerian Keuangan komitmen ini untuk melakukan pembersihan-pembersihan.
tentu kami intens nih dengan Pak Ivan, kita komit gitu. Dugaan atas transaksi-transaksi mencurigakan tersebut muncul akibat temuan-temuan kepemilikan harta tak wajar yang menyeret pemeriksaan beberapa aparatur sipil negara. Kecurigaan publik atas kepemilikan harta tak wajar beberapa pejabat negara tersebutlah yang kemudian menggiring pada informasi transaksi mencurigakan senilai 300 triliun rupiah. Nilai fantastis itu ternyata melibatkan pihak-pihak lain di luar aparatur sipil lembaga negara. Yang saya dan Pak Ivan PPATK sampaikan dan Bu Sri Mulyani juga mengomentari, menjawab bahwa ini adalah laporan pencucian uang. Laporan tindak pidana pencucian uang. Ya, memang jumlahnya besar. Karena itu tadi menyangkut orang luar, menyangkut tindak pidana di luar, tapi ada kaitan dengan di dalam. Nah, untuk itu kami tadi bersepakat begini. 1. Kementerian Keuangan akan melanjutkan untuk menyelesaikan semua LHA. LHA itu laporan hasil analisis yang diduga sebagai tindak pidana pencucian uang dari PPATK, baik yang menyangkut pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan maupun pihak lain. Dari 300 surat tadi, 65 surat adalah berisi transaksi keuangan dari perusahaan atau badan atau perseorangan yang tidak ada di dalamnya orang Kementerian Keuangan. Jadi ini transaksi ekonomi. Artinya PPATK menengarai adanya transaksi di dalam perekonomian, entah itu perdagangan, entah itu pergantian properti, yang ditengarai ada mencurigakan, dan itu kemudian dikirim ke Kemenku supaya Kemenku bisa memfollow up, menindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi kita. Aparatur sipil negara boleh saja kaya raya, selama cara memperolehnya tidak dengan cara mencuri dan mengakali uang negara untuk kesejahteraan keluarganya semata.